kedua juga yang tidak kalah penting adalah variabel nilai tukar rupiah. Nah, memang betul harga minyak mentah sudah melandai ke level $70, bahkan sudah mendekati atau sama dengan asumsi APBN kita di tahun ini, yaitu $70 per barrel. Nah, tetapi variabel kedua ini yang terkait dengan nilai tukar rupiah yang sampai hari ini masih di level 17.900 atau hampir 18.000, masih lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN, yaitu Rp16.500. Ini juga sebetulnya menjadi salah satu bobot yang menentukan ya harga jual BBM non subsidi. Maka pastinya saya meyakini bahwa setiap badan usaha dan pemerintah pasti akan memastikan secara transparan bahwa harga jual BBM non subsidi ini harus mengikuti dengan regulasinya dan mengikuti mekanisme pasar. Artinya naik turunnya itu memang berlaku secara wajar, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, masyarakat ini kan butuh informasi yang transparan. Kenapa naik, kenapa turun, kapan naik, kapan turun. Dan saya merujuk Mas Bre di tahun 2022 dan juga bahkan di tahun lalu. Jadi harga BBM non subsidi ya, ketika memang harga minyak mentah itu mengalami penurunan, itu di bulan berikutnya ya pasti akan terjadi penurunan juga gitu Mas, pasca perang Rusia Ukraina. Tetapi itu memang nilai tukar rupiah kita relatif stabil. Agak berbeda memang kondisinya dengan saat ini. Jadi ya besar harapan kita semua publik bahwa pemerintah mampu menjelaskan bahwa harga BBM non subsidi ini kapan akan diturunkan dan seberapa besar. Apakah memang memungkinkan harganya itu kembali turun di harga normal sebelum kenaikan, yaitu Pertamax 92 sebesar Rp13.200 per liter gitu. Ini kan mungkin harapan semua orang seperti itu Mas Bre. Oke, nah kalau kita berkaca tadi dengan ketika minyak dunia turun, sebulan kemudian turun, apakah dengan kondisi saat ini bisa seperti itu Mas? Karena ini harga BBM yang lain turun loh, ini Pertamina Dex, kemudian Dex Lite ini juga turun, Pertamax Turbo juga turun, kenapa Pertamaxnya kok susah? Memang ada apanya gitu, apa yang kemudian menyulitkan Pertamina misalnya untuk tidak menurunkan Pertamax di level mungkin sama seperti sebelum naik gitu Mas? Ya, pertama analisa saya Mas, kenapa harga Pertamax ya baik yang 92 maupun yang grade ini belum diturunkan di 1 Juli kemarin. Pertama, harga keekonomian Pertamax ya khusus yang 92 ya sebetulnya dari informasi yang beredar itu kan per liternya itu sekitar 20.000 sampai Rp21.000 per liter harga keekonomian yang harusnya dijual oleh Pertamina. Nah, tetapi yang ditutup masyarakat ya sejak pertengahan Juni lalu sebesar Rp16.250 per liter. Artinya masih ada selisih antara harga keekonomian dengan harga jual sekitar 18%. Artinya sebetulnya harga yang diterima masyarakat dalam setengah bulan terakhir ini itu lebih murah dibandingkan harga yang seharusnya. Kalau memang informasinya betul ya, harga keekonomian lebih tinggi dibandingkan harga jual yang diterima oleh masyarakat. Nah, artinya memang penurunan atau masih tertahannya harga BBM jenis Pertamax ini saya menduga memang karena secara real ya harga keekonomian itu masih tinggi. Nah, yang kedua juga adalah karena masih melihat ya evaluasi pergerakan harga dalam 1 bulan terakhir, yaitu dari 25 Mei sampai 24 Juni sebulan terakhir itu nanti dievaluasi berapa pergerakan harga minyak mentahnya, termasuk juga rupiahnya berapa. Apakah rupiahnya memang menurun juga, menguat, atau memang rupiahnya melemah, karena dua variabel itu menjadi variabel penting Mas. Jadi tidak hanya bisa dilihat hanya dari sisi harga minyak mentah, tetapi juga harus bisa dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Termasuk juga pasti dari biaya distribusi, logistik, biaya pengolahan dan lain sebagainya Mas. Selain harga keekonomian tadi mungkin yang menahan Pertamax, tapi juga tadi ya macam-macam hitung-hitungannya banyak sekali soal harga minyak ini jangan-jangan malah dalam 2 hari 3 hari ke depan malah naik, atau nilai tukar rupiah kita juga mungkin semakin melemah seperti itu ya. Saya ke Pak Julius. Pak Julius, kalau kita lihat kemarin di Doha sudah ada pertemuan lagi, walaupun sempat dari 14 poin yang di pertengahan Juni diwarnai saling serang, kemudian mereka bertemu lagi walaupun tidak secara langsung, Amerika Serikat dan juga Iran, sudah memberikan sedikit sentimen positif ke pasar sehingga harga minyak dunia turun. Apa yang terjadi kemarin ini di Doha, apakah ini bisa menjadi langkah yang pembuka juga gitu, Pak Julius, paling tidak untuk memperbaiki apa yang kemarin sudah terjadi saling serang di antara kedua negara?
Ya, saya kira betul banget ya. Ada tren positif yang sedang dijaga oleh Presiden Trump ya, dan juga termasuk Iran. Bagaimana supaya sentimen pasar itu sifatnya positif. Jadi sekalipun di Doha belum menghasilkan sesuatu yang sangat substantif, hal-hal teknis terkait misalnya dengan Selat Hormuz, kemudian pencairan dana Iran yang dibukukan di luar negeri, gitu ya. Namun demikian, gitu ya, Trump itu menyampaikan ke publik bahwa ada perkembangan positif, misalnya terkait dengan denuklirisasi. Saya melihat intensinya adalah untuk menjaga sentimen pasar, Mas Pri. Sekalipun itu sebetulnya tidak betul ya. Yang disampaikan oleh Presiden Trump adalah Iran menyepakati denuklirisasi. Ya, dan saya sebut itu bohong sebenarnya. Karena kalau kita melihat dari sumber resmi, isu tentang nuklir belum dibahas di Doha dalam negosiasi tidak langsung ya di antara dua pihak ini. Dan ini kelihatannya memang disengaja oleh Trump by design, bagaimana dalam waktu dekat ini terjaga dengan baik para pelaku bisnis untuk melihat situasi dengan positif. Dan saya akan melihatnya setidaknya dalam 3-4 bulan ini ke depan ini, Mas Pri, bahwa tren positif bahwa kedua belah pihak memilih jalur perundingan bukan jalur peperangan itu akan dijaga minimal sampai akhir Oktober dan puncaknya di awal November, yaitu pada waktu terjadinya pemilihan selah. Nah, setelah itu kita tidak tahu, tapi paling tidak kita boleh optimis saya kira ya, bahwa harga BBM di kita yang dipengaruhi oleh gejolak minyak dunia itu bisa terjaga setidaknya ya. Gitu. Kalau kita memakai asumsi bahwa kemarin pada waktu serangan Amerika Serikat 28 Februari menaikkan harga minyak mentah, pemerintah Indonesia tidak langsung menaikkan harga non subsidi dan butuh 3 bulan akhirnya menaikkan. Saya kok berpikir ini analis ekonomi politik, barangkali pemerintah juga butuh 3 bulan berikutnya untuk melihat situasi dan memutuskan. Dan ketika situasinya mungkin akan berubah gitu ya, BBM moga-moga ya yang non subsidi sudah menurun. Mas Bre. Oke, jadi kalau naiknya kemarin telat, turunnya juga bisa jadi telat gitu Pertamaxnya gitu kalau kita bisa lihat. Tapi Pak Julius, kalau kita bicara soal tadi Amerika Serikat mungkin menahan diri, paling tidak selama sampai Oktober atau November gitu untuk menjaga situasi pasar. Tapi bagaimana dengan eksternalnya? Israel sudah bilang lagi gitu ya untuk akan membunuh Mossab Khamenei dan dalam beberapa hari terakhir ke depan ini nanti di 4 Juli mungkin sudah akan ada gelaran pemakaman dari Ali Khamenei. Apakah ada potensi ancaman juga dari Israel untuk mengacak-acak apa yang kemudian sekarang jadi rencana Trump untuk paling tidak menjaga kondisi pasar sedikit kondusif gitu Pak? Ya, ini situasi ekstrim ya yang betul-betul tiba-tiba bisa menjadi sangat negatif ya. Situasi yang sudah positif trennya, lalu kemudian tiba-tiba berbalik menjadi negatif. Dan yang perlu disampaikan itu kan variabel-variabel yang berpengaruh yang membalikkan keadaan dari positif ke negatif. Salah satu yang paling penting dan itu butir pertama MOU adalah keamanan regional, terutama terkait dengan hubungan Israel dan Lebanon, utamanya serangan-serangan yang tetap berlanjut. Itu yang kita betul-betul khawatir. Nah, ini tentu saja akan ditentukan oleh lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan Amerika Serikat untuk menekan Netanyahu supaya betul-betul waras, sadar gitu ya, bahwa Amerika membutuhkan situasi perekonomian yang stabil, dan perekonomian yang stabil itu kalau intervensi politiknya itu berhasil efektif. Dan politiknya adalah tidak ada serangan Israel ke Lebanon.